Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kajian kita adalah adu domba. Sebelumnya gibah atau gunjing. Pada malam hari ini adalah dusta. Kita awali dengan membacakan sebuah hadis Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2607. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan." Dan hendaklah kamu senantiasa berteguh hati dan berketetapan diri untuk berlaku jujur. Fa inna sidqa, karena kejujuran itu, yahdi ilal birri, menuntun dan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu menuntun orang ke surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu, dan sesungguhnya apabila seseorang itu selalu dan senantiasa untuk jujur dan berusaha untuk jujur, lama-kelamaan nanti ditulis dia di sisi Allah sebagai orang yang siddiqan, orang-orang yang betul-betul jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, jauhi betullah dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu membawa orang kepada kedurhakaan dan kejahatan. Wa innal fujur, dan sesungguhnya kejahatan itu yahdi ilan nar, dapat membawa orang dan mengantarkan orang kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzib, dan apabila seseorang senantiasa berbohong, berdusta, malahan keranjingan berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, hingga nanti ditulis, dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ini yang ditakutkan. Ini hadis sebagai awal kaji kita malam hari ini. Nanti kita susul dengan hadis lain. Dusta. Dusta itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, antara lain adalah annal kadhiba huwal ikhbar an syai' bi khilafi mahu. Dusta itu adalah mengkhabarkan, memberitakan, menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya, atau bertolak belakang dengan yang sebenarnya. Sama saja
apakah disengaja dilakukan atau tidak. Tapi kalau sengaja berdosa, dosanya dosa besar. Kalau tidak sengaja dimaafkan. Itu salah satu definisi dosa. Definisi dusta yaitu mengkhabarkan, memberitakan, menginformasikan, menyampaikan sesuatu berbeda dengan yang sebenarnya. Dusta namanya itu. Dan orang yang suka tidak menapis, tidak menyaring, tidak mempiter, nantaranga langsung disampaikan, itu terindikasi dusta. Kafa bil mar'i kadiban. Cukuplah seseorang itu dicap sebagai pendusta ayuhadditha bi kulli ma sami'a. Apabila dia apapun yang didengarnya langsung disampaikan tanpa check and recheck, tanpa klarifikasi, tanpa menelusuri kebenarannya, langsung saja nantaranga sampai. Jadi orang yang apapun yang terdengar langsung disampaikannya, tidak perlu disampaikan juga, sudah bisa dikatakan dia pendusta. Kafa bil mar'i kadiban. Sudah dianggap seorang itu pendusta kalau apa yang didengarnya langsung disampaikannya. Karena tidak semua yang dengar itu benar. Tidak semua yang dengar itu jujur. Untuk itu hati-hati dalam menyampaikan sebuah berita. Apa yang kita dengar, tidak harus apa yang kita dengar kita sampaikan. Ada kalanya stop, dimatikan, disimpan. Cukup kita saja yang tahu. Untuk itu pikir-pikir, renung-renungkan apa yang akan diucapkan. Karena dusta itu jangan dipandang remeh, dipandang enteng. Wajtanibu qaulaz zur, dalam surah Al-Haji surat ke-22 ayat 30, betul-betul jauhilah oleh kamu qaulaz zur. Qaul ucapan, zur ucapan palsu, ucapan bohong, ucapan dusta, ucapan yang tidak sebenarnya, namanya qaulaz zur. Ijtanibu, betul-betul jauhilah oleh kamu itu. Nah, itu dusta. Nah, sekarang hadisnya begini. Jauhilah dusta, iyakum wal kadhib. Sebenar-benar jauhi dusta, karena dusta itu mengantarkan orang kepada kejahatan. Yahdi ilal fujur. Dusta dapat mengantarkan orang, membawa orang kepada kejahatan. Ada salah seorang sahabat bertanya ke Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sebagai hadis sahih li ghairi, dari Abdullah bin Amr. Kita penggal saja bunyinya. Datang seseorang mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ma amalu ahlin nar? Apakah amalan penduduk neraka dulu di atas dunia? Kenapa mereka masuk neraka? Itu tanya. Kata beliau, al-kadhib, dusta. Al-kazib, dusta. Wa idza kadzaba al-'abdu fajara. Sebab apabila seorang hamba berdusta, dia berbuat jahat. Dan berdusta itu sendiri sudah jahat. Makanya dia berdusta, ada kejahatan yang hendak dilakukannya, ditutupnya, disembunyikannya. Atau ada kejahatan yang hendak ditujunya. Orang tidak mau berdusta melainkan karena ada sesuatu di balik itu. Pertama, untuk menyembunyikan kejahatan, menutupi kejahatan, kejelekan, keburukan. Yang kedua, ada untung, ada faedah dan manfaatnya. Maka dia berdusta. Yang keempat, takut dia. Kalau tidak berdusta, takut dia akan menimpa sesuatu kepada dirinya. 3. Jadi orang kalau berdusta, dia pasti berbuat jahat. Kalau tidak melindungi jahat, dia yang jahat, atau menutupi kejahatan dirinya.
Wa idza fajara, apabila seorang itu berbuat jahat, lama-lama dia jadi kafir. Wa idza kafara dakhala nar, apabila dia kafir dia masuk neraka. Jika orang keranjingan berdusta, akhirnya dia dusta sudah menjadi tabiat laku, perangai watak, ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, pendusta. Kalau sudah dikatakan ditulis celah pendusta, urek malunya tidak boleh. Tidak malu, tidak takut, tidak sagan, tidak punya perasaan, tidak punya hati, tidak tega, lalim, zalim, otoriter, kejam, sadis. Kalau sudah tercatat dia sebagai kadzab, berbahaya. Karena dusta yang satu berkehendak kepada dusta berikutnya. Satu dusta berkehendak kepada dusta lain untuk menutupi dusta yang pertama. Jadi yang menolong orang dusta itu menutupi kejahatan atau melindungi kejahatan, atau ada yang hendak ditujunya di balik dustanya, atau dia takut sesuatu akan menimpa dirinya jika dia tidak berdusta. Mari kita tonton media massa. Setiap hari dusta-dusta. Enak saja dusta. Jadi kalau sudah enak orang berdusta, tidak ada lagi itu. Labih, tidak basah gaju ada. Tidak pematang sawah. Tidak asing dusta. Hehehe. Paling takut kita, karena dusta itu dapat mengantar ke orang masuk neraka. Siapa yang meninggalkan suatu kedustaan, Allah bangunkan untuknya suatu istana megah di tengah-tengah surga, fi wasatil jannah, liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. Orang yang meninggalkan dusta, meskipun dusta bergurau, bagara-gara dusta, tapi tidak mau berdutun, Allah bikinkan untuknya suatu istana di tengah-tengah surga. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 4800. Itu dusta, apanya? Bagi orang yang mau meninggalkan suatu kedustaan. Yang jelas dusta itu suatu perbuatan yang sangat dibenci. Bahkan Nabi sendiri dikatakan begini. Kata Aisyah istri Rasulullah, hadis riwayat Imam Tirmizi, sahih hadisnya. Hadis 1973. Kata Aisyah istri Rasulullah, "Makana hulqun abghada ila Rasulillah sallam minal kadhib." Tidak ada satu akhlak, suatu perangai yang paling dibenci, abghad, yang paling dibenci oleh Rasulullah selain daripada dusta. Tidak ada perangai, tidak ada sifat yang paling sangat dibenci oleh Nabi daripada dusta. Berarti dusta satu sifat yang paling dibenci Nabi. Walaqad kana ar-rajulu yuhaddithu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil kadhibah. Ada seseorang yang dulu pernah berdusta, berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dusta dia. Maka kedustaan itu di Rasulullah, fama izalu fi nafsi. Rasulullah selalu ingat kepada orang yang berdusta ini. Disimpan Rasulullah itu, payah hilangnya di diri Rasulullah. Orang yang dusta bicara kepada Nabi itu payah dia menghilangkan. Ada terus di hati Rasulullah. Kata Aisyah, karena begitu benci Rasulullah, ada orang berdusta berbicara kepada beliau, tak guriah-guriah, tak simpan-simpan juga hati beliau, orang kau berdusta. Fi nafsi hatta
hatta ya'lam annahu qad ahdasa minha taubah, sampai beliau tahu apabila orang itu sudah sadar dan tobat daripada dusta, baru beliau tidak benci lagi. Jadi akan selalu beliau benci kepada orang yang berdusta. Itu tidak ada satu perbuatan pun yang paling dibenci akhlak melainkan dusta. Itu hadis sahih riwayat Tirmizi. Al-mu'min yatba'u 'alal khalal. Orang mukmin itu dapat saja bertabiat, bertingkah laku, berperangai dengan berbagai macam akhlak-akhlak yang buruk, yang jelek, yang tercela, aib-aib. Bisa saja gitu-gitu. Kita kok bisa saja berbuat yang buruk-buruk, akhlak antar rancak. Orang mukmin. Kecuali yang tak mungkin orang mukmin melakukannya al-khiyanah wal kadhib, khianat dan dusta. Sebab kalau orang mukmin itu sudah khianat, sudah dusta, sudah tercerabut keimanan dalam hatinya. Sebab dusta itu orang munafik, khianat orang munafik. Intinya apa? Hadis ini menjelaskan. Itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kita kok bisa saja ada sekian banyak perangai-perangai buruk, sifat-sifat buruk. Ambo dan kita semua. Ada sih nan buruk-buruk nan jelek di kita. Sebab kita kok orang manusia yang tak sempurna. Siapa saja yang menuntut supaya kita sempurna, orang itu salah. Halo. Kalau ada orang menuntut awak supaya sempurna, orang tu salah kadang. Bukan sempurna ku Allah. Sehingga Allah tu subhanahu wa ta'ala, dia maha suci daripada kekurangan. Izin cari orang sempurna. Awak yang salah mencari, meminta sisik kelimbe, awak salah kadang. Jadi awak ku ada seperangai awak yang tak rancak, laku awak yang buruk, sifat-sifat yang tak elok, ada saja kecuali dua. Khianat, dusta. Orang mukmin itu tidak ada baginya. Kalau ada bagi orang mukmin itu, berarti imannya sudah tanggal, lepas, atau kurang, atau menipis. Tak mungkin orang mukmin berkhianat. Karena yang berkhianat itu orang munafik. Karena yang berdusta itu orang munafik. Nah, gitu. Orang munafik jelas orang yang tidak beriman. Itu menunjukkan betapa berbahaya dusta. Masalahnya di sebagian orang dusta itu menganggap enteng. Lah manih men dino duto ta. Kalau lah manih dino duto ta, berarti ko lah tatulis di sisi Allah no kadzab, si pendusta. Berbahaya tu. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia rajin melakukan amal ibadah, tapi kalau dia berdusta dan terus berdusta, kerana berdusta, lama-lama dia tertulis sebagai pendusta. Karena tidak mungkin lagi orang mukmin itu pendusta. Orang mukmin perangai yang lain tu ada, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, tapi kalau yang namanya dusta dan khianat tidak ada. Betul orang munafik. Bahkan munafikan khalisan. Orang munafik tulen, ciri-cirinya adalah empek. Jika dipercaya khianat. Nah, khianat kan? Idza tumina khana. Apabila dipercaya khianat. Wa idza haddatha kadzaba. Apabila bicara dusta. Idza ada ghadar. Apabila berjanji mungkir janji. Idza khasama fajara. Apabila bermusuhan, bertengkar, pendendam. Munafik. Orang munafik jelas imannya melayang-layang. Orang munafik itu pimpiang di tebuki. Apalagi kalau munafik asli. Kalau munafik asli tidak beriman. Untuk itu hati-hati berdusta. Islam telah melarang keras
perbuatan dusta di semua keadaan kita. Tidak boleh dusta. Ya. Katakan yang benar, berarti jangan dusta. Qulu qawlan sadida, katakan perkataan yang benar, yang tepat, yang lurus, yang betul, yang lurus, berarti jangan katakan kata yang tidak benar. Sadida itu perkataan yang tepat, yang lurus, yang benar. Qaulannya ma'rufah, qaulannya karimah, qaulannya sadida, qaulannya laina, perkataan yang lembut, yang ma'ruf, yang baik. Jangan ada kata dusta. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira. Intinya dusta adalah salah satu dosa besar yang diperkecil oleh orang yang hobi berdusta. Karena orang yang suka berdusta atau menganggap remeh dusta, dia suka menganggap enteng bahaya dusta. Duta-duta seketik kan tak bersalah. Baralon seketik pun tak tahu. Seketik duta kan tak tahu. Ya. Kalau orang ahli hadis, cacat yang lain masih diterima oleh ahli hadis. Tapi kalau pembawa hadis itu dusta, tidak terimanya lagi. Dusta. Kalau sudah berani berdusta, tidak terimanya lagi. Hadis. Untuk itu hati-hati kita sebab setiap ucapan, setiap kata kita dicatat oleh malaikat. Dusta tertinggi, dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasul. Itu dusta tertinggi. Nah, ada sekian banyak hadis-hadis yang mengancam, memperingatkan, mempertakuti kita supaya jangan berdusta. Mencari jam dan mungkin kita sambung. Pinti si kita baca. Intinya dusta itu kalau sudah terbiasa, dia bisa mengantarkan orang untuk buat jahat. Jadi lah kaya orang bagak di Indonesia, betul saja. Dusta mengantarkan orang kepada fujur, jahat. Orang kalau sudah fujur, orang sudah jahat, ulah buruk, karajonya mantika katanya. Tidak ada lagi malu, tidak punya rasa, tidak punya kasih, tidak peduli. Semuanya termasuk kata-kata fujur. Fujur. Dan fujur itu, kejahatan, kedurakan itu mengantarkan orang ke neraka. Yang paling takut kita adalah ancaman Nabi tadi, ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, bukan berdusta. Kalau pendusta itulah kakobeh. Orang kalau lah tertulis di sisi Allah pendusta, maka mani dia, lama kami sini berdusta. Ndak tarem-rem, ndak ada nama ambeknya lah. Istilahnya pematangnya ndak ada oleh, saganya ndak ada oleh. Lah data tiba di hari ini Selasa kepanjangan ni. Dari Senayan tu, Senayan buruk kampung bawah. Selasa sini hari tu. Kenapa ndak ada pambek? Sebab nulah panduto, orang kalau panduto tiok mengecek, tiok berjanji, tiok menyampaikan, ndak ada yang ndak duto. Seakan-akan duto itu menjadi garam. Palamaan cerita tiba disamba garam cukup, tiba di apa di gulai, palamaan gulai. Kalau tak bagaram, tak lama. Orang kalau lah panuto kazab namanya, maka satiok kecek, kalau tak berduto tak lesuah. Mungkin cek berita dalam mukutilah disebah.
Hadis iko diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4991, hadis hasan. Kata Abdullah bin Amir, da'atni ummi yawman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Ambo kecil Abdullah bin Amr satu kali dipanggil oleh ibuku. Sementara ketika itu Rasulullah ada di rumah kami. Kece ibuku kepadaku, ta'al, kesinilah, kanyalah, aku akan berikan sesuatu kepadamu. Kece ibuku, kata Abdullah bin Amr. Faqala laha Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata kepada ibuku, apa yang ingin engkau berikan kepadanya? Ma arati an tu'ti, apa yang engkau ingin berikan kepada anakmu? Kata ibuku, aku akan mengasihinya tamar, kurma. Wa'tihi tamran, aku akan kasih dia tamar. Faqala la Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah berbicara, amma innaki law lam tu'ti. Ingat, jika engkau tidak berikan kepadanya kurma yang engkau janjikan itu, engkau dicatat di sisi Allah dusta. Itu memang dusta. Ini inilah pulang nak. Kanak cukup tak berjanjian dah. Cuma bimbau saja. Cuma lah do tak ingin bagi ya. Ada ingin bagi sesuatu tak jadi lagi berutu. Nah, ni rumah di. Yuko pulang meko nenek balik gulu-gulu tak jadi berutu. Ada orang ke rumah cakap, tak ada orang ke rumah. Awak sudah mana? Berdatang kawan kan? Dutuh. Kalau lah candu berdutuh tu, jangan agak menteng. Tapi yahdi ilan na, yahdi ilal fujur, membimbing orang untuk jahat. Ni kalau dutuh wajib, bertanya orang berdutuh apa dia? Jadi kau dapat, kalau berdutuh kau dapat tanya orang ni. Sebab kalau bertanya orang awak tambah dutu je lah. Lai pengen ngaji sebelum ke mawah. Lai banyak orang, sambu lah. Pabu koren saya nak sadang tu. Dutu dua dah. Pak Iman ni datang malam. Rasanya tak ada dah. Pada Pak Iman babaun di malam kan? Viral. Jadi semakin bertanya orang, betul. Tak makin berjanjinya begini. Jadi kalau orang lah berdusta, lah dicap sebagai pendusta, maka dia akan terus berdusta. Walaupun dusta kecil, ndak ada dusta ko nang ketek. Bertanya baca nang dusta ketek apa? Dua betul seketek, anak seketek. Sampai kini mana tak tahu nang dusta seketek. Dusta ketek cek. Dutus ketik cik, tak tahu mana. Nah, alah kolah dutus seketik, dutus ketik. Hati-hati, jangan suka berdusta. Pikir-pikir, anang kadi kecian. Termasuk berdusta namanya, nya bermimpi tapi tidak bermimpi. Nya bersuap tapi tidak bersuap. Termasuk bergara-gara bahas orang galak. Tu. Ini panjang catatan itu panjang. Cuma dia waktu ko nak amuh kompromi wak. Nang kedua tak apalah amuh kompromi wak imatu. Nang ketiga nang paling tak amuh na kompromi wak malih. Lamu mana. Jadi supaya jangan sampai ke sini kaji wak. Mudah-mudahan kaji malam ini ditutup kah. Intinya jangan anggap enteng duto tu. Salah satu yang dipertontonkan ke Rasulullah SAW ketika beliau Mi'raj, itu umat-umat beliau diperlihatkan azab siksa bagi orang duto. Arang disongkeh arangnya duto.
Jadi wail. Celaka, cencala. Celaka, sengsara. Kutuk azab siksa lah bagi orang yang berdusta. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Intinya bahwa mengko banyak amuh orang berutuh di negara wako, deknya suku berutuh. Lah biasa berutuh. Jadi ndak baasen dinoleh. Bebal mukonya itu ndak muko badak lah muko tembok. Kalau muko badak mengari-ngarinya, kalau muko tembok ndak ngari-ngari. Ndak hehe aja. Hehe aja. Ajan sampai wak menjadi orang hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.